Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para guru, para kiai, asatidz wal asatidzah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang puasa Tasu'ah dan puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita melakukan amalan di bulan Muharram, termasuk diantaranya melaksanakan puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10, yang itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita melaksanakan atau mengamalkan bagaimana caranya puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, ini perlu kita ketahui yaitu tentang dalilnya. Dalil tentang perintah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, kalau orang Jawanya menyebutnya dengan suro, ya, bulan Muharram itu dikatakan sebagai bulan suro. Bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Kita ketahui bahwasanya bulan Muharram ini termasuk adalah di antara 4 bulan yang dimuliakan, ya, sangat dimuliakan dalam ajaran Islam, sehingga disebut dengan Arba'atul Hurum, 4 bulan haram, di antaranya yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian lagi ada 1 bulan yang terpisah yang tidak berdekatan dengan bulan yang 3 bulan yang haram tadi, yaitu bulan Rajab, ya. Nah, ini tentang dalil puasa di tanggal 10 Muharram. Ya, ini dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka, yaitu orang Yahudi, melaksanakan saum atau puasa di tanggal 10 Muharram. Dan mereka berkata, ini adalah hari raya, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam mempuasainya sebagai wujud syukur kepada Allah. Maka Rasulullah bersabda, akulah yang lebih dekat atau lebih utama terhadap Musa dibandingkan mereka. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk mempuasainya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini dalil tentang kesunahan puasa tanggal 10 Muharram, yang ini sebelumnya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian juga diikuti oleh pengikutnya, yaitu kaum Bani Israel, ya. Nah, peristiwa yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, dan juga Rasulullah itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi ini adalah dalil puasa sunnah 10 Muharram, yang ini pahalanya adalah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1 tahun yang lalu. Kemudian lantas mana dalil tentang
sunnahnya puasa tanggal 9 atau kita sebut sebagai Tasu'a, ini ada dalil dari Ibnu Abbas yang ini dikutip oleh Imam Muslim ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Lantas beliau mengatakan, apabila tiba tahun depan insya Allah, jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Ibnu Abbas lantas mengatakan, beliau belum sampai tahun depan, ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah wafat terlebih dahulu. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis tentang sunnahnya tanggal 9 atau Tasu'a di bulan Muharram. Jadi kesunahan itu bukan hanya tanggal 10, tapi juga tanggal 9-nya. Jadi satu paket 9 dan 10 ini dalam rangka agar menyelisihi tidak sama sebagaimana ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani yang juga mereka berpuasa di tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Ya, namun ternyata dalam sejarahnya Rasulullah ini belum sempat di tanggal 9-nya untuk berpuasa, baru tanggal 10-nya. Kemudian yang akan datang Rasulullah berencana untuk tanggal 9-nya juga, ternyata kemudian Rasulullah terlebih dahulu telah wafat. Inilah yang disebut dengan sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah adalah cita-cita. Ya, himmah atau hamun maknanya adalah cita-cita atau keinginan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan. Tapi ternyata keinginan atau cita-cita beliau ini belum tersampaikan, ternyata Rasulullah telah wafat. Namun kita selaku umat Rasulullah maka kita mengamalkannya, yaitu di tanggal 9 dan 10-nya. Walaupun Rasulullah belum sempat untuk di tanggal 9-nya. Ya, jadi bagi kita menyelisihi yaitu tanggal 9 dan 10. Bagaimana kalau 10, 11? Maka itu juga boleh-boleh saja ya. Nah, yang penting menyelisihi dari orang Yahudi atau Nasrani berarti bukan hanya tanggal 10. Nah, kalaupun ternyata saudara kita yang mungkin keberatan untuk tanggal 9 dan 10 atau 10, 11, maka tanggal 10 saja juga ini diperbolehkan ya. Karena ini hukumnya sunnah. Ya, nah ketahui bahwasanya yang namanya amalan ini adalah hendaknya disertai dengan niat ya, niat yang tulus, ikhlas, dan tentunya juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang namanya niat ini adalah perbuatan hati, maka tidak harus kita jaharkan, tidak harus kita lafazkan. Ya, karena niat ini adalah perbuatan hati. Maka kalau seandainya di antara kita yang mau melafazkan niat di malam harinya puasa sunnah di tanggal 9 maupun 10, maka ini juga mendapatkan keutamaan. Artinya adalah sunnah untuk melafazkan niat ya, di malam hari sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi ini bukanlah sebuah kewajiban untuk melafazkan niat, walaupun memang wajib untuk berniat. Namun niat di sini tidak harus dilafazkan. Maka yang kita ketahui, yang banyak beredar pakai nawaitu itu adalah lafaz dari niat. Kita dilafazkan boleh, tidak dilafazkan juga tetap sah ya, boleh. Nah, ini lafaz niatnya puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Nawaitu soma ghadin an adai sunnatit Tasu'a lillahi ta'ala. Ya, nawaitu soma ghadin an adai sunnatit Tasu'a lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Tasu'a esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk lafaz niat puasa Asyura atau tanggal 10-nya bulan Muharram, nawaitu samaghadi an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Nawaitu samaghadi an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau kita ingin kita lafazkan. Kalaupun tidak dilafazkan juga tentu
boleh-boleh saja. Yang penting ada perbuatan hati, kita menyengaja untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita niatnya di malam hari. Bagaimana kalau misalnya ternyata baru teringat di pagi harinya, sedangkan kita belum makan dan minum, sehingga kita langsung berniat mendadak untuk berpuasa, puasa sunnah maksudnya di sini, puasa Muharram, maka di sini hukumnya boleh. Jadi niat puasa tanggal 9 dan 10 ini tidak harus di malam hari. Ini yang membedakan antara puasa fardu, puasa wajib atau puasa di bulan Ramadan dengan puasa sunnah. Jadi sunnah itu kalau kita dadaan niatnya ketika saat puasa sunnah ini, maka hukumnya boleh dan sah. Kita pagi ternyata belum makan dan minum, terus kita kepingin puasa begitu saja, maka di sini hukumnya adalah boleh. Jadi itu tata cara melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9 dan 10 Asyura beserta dengan dalilnya, kemudian juga beserta dengan lafaz niatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah untuk melaksanakan puasa di tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Mudah-mudahan keikhlasan kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.